Film kita hari ini dimulai di padang pasir Arab Saudi. Kita melihat Najib, sang tokoh utama, dalam kondisi yang sangat buruk, minum air dari tempat yang sama dengan domba-domba. Tampak benar-benar kelelahan. Untuk memahami ceritanya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Inilah Najib di bandara bersama sahabat seumur hidupnya, Hakim. Mereka sedang memeriksa visa dan cari sponsor mereka di bandara. Mereka melihat seorang pria menjemput orang-orang dan mengira dia adalah sponsor mereka. Tapi ternyata dia untuk orang lain. Mereka mengambil nomor teleponnya dan mencoba menghubunginya. Tapi hari itu Jumat, yang merupakan hari libur di sana. Jadi semua kantor tutup. Mereka keluar berharap sponsor mereka muncul. Sampai akhirnya datang seorang pria bernama Talib, berbicara dalam bahasa Arab dan ingin tahu nama mereka. Hanya bisa bahasa Hindi, mereka tak paham apapun. Visa diperiksa, lalu mereka diantar ke mobilnya. Pertama, Najib meminta air, tapi sponsornya tidak mengerti dan malah membentak mereka untuk segera masuk. Awalnya Najib menolak, tapi akhirnya dia duduk di belakang. Hakim bingung diperlakukan buruk saat mulai bekerja, bahkan harus naik di bagasi. Tapi ini membuat mereka bisa melihat indahnya jalanan Arab Saudi yang memukau mereka sebagai orang desa. Karena sudah malam, mereka ingin mengabari keluarga. Hakim izin menelpon sponsor, tapi dia tetap tidak mengerti. Kita melihat orang-orang di jalan berbicara dengan sponsor, tertawa dan bertanya apakah dia membawa orang-orang ini ke pasar budak atau semacamnya, dan dia hanya terus tertawa dengan kata-kata yang jelas bernada rasis. Akhirnya, mereka sampai di gurun dengan pasir yang berterbangan kemana-mana. Akhirnya, dia tiba di sebuah tempat di tengah antah berantah dan berhenti di depan seorang pria bernama Abu Khalid. Hakim turun untuk tinggal di sana sampai pagi. Hakim memberitahu sponsor bahwa dia dan temannya datang untuk bekerja di perusahaan yang sama. Tapi orang itu menyuruhnya masuk, bilang dia tidak mengerti juga, lalu memukulnya agar masuk ke dalam mobil. Dia membawanya dan terus berjalan, yang membuat Hakim terkejut karena dia telah dipisahkan dari temannya. Najib sampai di tempat lain dan sponsornya meninggalkannya bersama seorang pria bernama Jasser, menyuruhnya untuk menjaga Najib sampai pagi. Najib disuruh tidur sembarang tempat lalu ditinggal sendirian sampai dia melihat pria tua lusuh bernama Ibrahim. Untungnya dia juga orang India. Dia bertanya apa Najib tahu tujuannya di sana. Dan Najib bilang dia ingin bekerja di perusahaan. Pria tua itu bilang mereka semua dulu berpikir begitu juga, lalu menunjuk ke air dan menyuruh Najib minum kalau mau. Najib pergi untuk minum dan karena sangat lelah, dia langsung ambruk di situ juga karena kelelahan. Sampai seekor unta hampir menginjaknya. Dia langsung bangun dan meminta tempat tidur pada pria tua itu. Pria tua itu bilang padanya kalau gurun ini luas dan dia bisa tidur di mana aja. Kita tahu kalau sponsornya telah mengusir mereka dan tidak membiarkan mereka masuk ke tendanya. Najib ingin merasa seperti manusia, jadi dia diam-diam masuk ke tenda untuk tidur dan hanyut dalam kenangan saat dia masih di India, bekerja di perahu, mengumpulkan tanah subur dari dasar sungai. Hidupnya baik-baik aja sampai dia mendengar teman-teman kerjanya membicarakan pekerjaan di Teluk. Dia mendengar tentang seorang pria bernama Karu yang mengirim orang-orang pergi dengan visa kerja. Dia menjual semua yang dia miliki, bertemu Karu dan memberikan semua uangnya agar bisa dikirim ke Arab Saudi. Dia bilang ke Karu bahwa dia udah menjual semua yang dia punya demi mendapatkan uang ini dan tidak mau ditipu. Karu kesal dan berkata jika Najib tak percaya, ambil balik uangnya dan pergi. Najib berdalih bukan itu maksudnya. Dia ingin Karu tahu sulitnya cari uang itu. Sementara itu, istri dan ibunya tinggal di gubuk bocor saat hujan, menanti Najib mengirim uang. Teman kita merasa tenang karena visanya akan siap dalam beberapa hari dan dia akan berangkat ke Arab Saudi mengirimkan uang setiap bulan untuk makan. Pada saat ini, kita kembali ke masa sekarang di mana Jasser memukul Najib untuk memukulnya dan memperlakukannya seperti budak, menyuruhnya tidur di luar. Dia dipaksa tidur di mana aja dalam cuaca yang sangat dingin. Keesokan harinya, dia melihat pria tua sedang memerah susu kambing. Ia tanya namanya, tapi pria itu lupa. Pria itu beri susu buat majikan di dalam. Najib minum sedikit, bikin pria itu marah dan membentaknya karena tak paham tugas. Ia bawa susu ke majikan yang bangun, lalu disuruh tanya orang India soal pekerjaannya. Najib tidak mengerti bahasanya dan berkata bahwa dia datang untuk pekerjaan perusahaan dan tidak paham kenapa dia ada di sini.
Pria itu mengusirnya dengan wajah kesal. Tak lama kemudian, Talib, pria dari bandara, datang. Najib berlari untuk bicara dengannya, dan Talib memberinya tas-tas untuk dibawa ke tenda. Dia mengantarkan tas-tas itu dan kembali untuk memberitahu bahwa dia datang untuk perusahaan. Dia membawa dokumen yang diberikan Karu. Tapi Talib malah terlihat cemas, mengambil dokumen itu, merobeknya, lalu membuangnya ke padang pasir. Najib berlari mengejar dokumen-dokumen itu untuk mengumpulkannya, karena itu satu-satunya bukti bahwa dia emang datang untuk pekerjaan yang nyata. Kemudian, dia duduk di luar sementara dua orang lainnya makan di dalam. Dia diperbudak. Lalu Talib memberinya makan. Dia makan karena kelaparan. Yasser, sponsor kedua, juga memberi air agar dia terbiasa bekerja. Besoknya, dia mendatangi pria tua itu dan bertanya jalan keluar. Dia memberitahunya bahwa jaraknya sangat jauh dan dia tidak akan pernah bisa pergi. Dia kembali dengan perasaan terkejut, merasa seperti tahanan dan teringat kehidupan lamanya di India, terutama saat meninggalkan istrinya yang sedang hamil dan sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang istri atau anaknya. Dia teringat hari terakhirnya di India saat berpamitan dengan keluarganya dan naik kereta yang membawanya ke neraka ini. Besoknya, dia ingin bertingkah normal dan memakai air yang bagi Talib sangat berharga. Talib memukulnya karena air itu mahal. Si Tula bilang dia membeli air itu. Jadi mereka harus bersuci pakai pasir. Najib merasa terhina karena dia manusia, bukan hewan, untuk diperlakukan seperti itu. Saat pria mengisi tangki air, Najib minta bantuan kabur. Talib dengar, menangkapnya, dan tanya apa dia mau kabur. Dia mencambuk Najib, tapi terkejut saat Najib menahan cambuk itu dan melawan. Dia bertanya pada Najib apakah dia mencoba menghentikannya memukul, lalu lari ke tenda, mengambil senapan dan ingin menembaknya. Tapi Najib berhasil menangkap senapan itu juga. Hal ini membuat Talib menjadi gila dan dia memukul kepala Najib dengan gagang senapan sampai Najib pingsan. Tiap pukulan di kepala membawanya ke masa lalu, mengenang hidup indah bersama istrinya yang selalu mendukung. Kembali ke realita pahit di padang pasir, dia menangis merindukan masa lalunya. Dia bertanya pada pria tua sudah berapa lama dia di sana. Pria itu menyuruhnya berhenti berpikir karena siapapun yang kesini tak akan kembali, sebab mereka di tempat tak berpeta yang tak diketahui siapapun. Najib pun tidur, gak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, dia terbangun oleh suara sponsornya yang menyuruhnya memerah susu kambing dan membawanya, karena itulah pekerjaannya. Sejak awal dia udah kena tendang, bertanya kemana perginya pria tua itu, tapi tidak mendapat jawaban. Sponsornya menunjukkan cara memerah susu kambing, jadi dia menerima kenyataan, memerah susu, lalu mulai menggembalakan domba. Dia melihat dua domba jantan bertarung dan mencoba memisahkan mereka, tapi malah keduanya nabrak Mia. Sponsornya menembakkan senjata ke udara, sehingga domba-domba itu meninggalkannya sementara dia tergeletak di tanah dalam keadaan terluka. Sponsornya tidak peduli dan menuduhnya bermain-main dengan domba, sambil berteriak menyuruhnya menyelesaikan pekerjaan. Najib meminta untuk pergi ke rumah sakit karena dia lelah, tapi sponsornya menolak dan memaksanya terus bekerja. Hari demi hari, teman kita akhirnya menyerah dan menjadi budak sepenuhnya. Suatu hari, dia melihat dirinya di kaca spion mobil dan terkejut dengan apa yang telah terjadi padanya. Karena dia datang untuk pekerjaan terhormat, tapi sekarang malah jadi budak penggembala domba. Bahkan Talib datang untuk mengejeknya, bertanya apakah dia sedang mengagumi kecantikannya sendiri. Dia menangis sendirian dan mencoba mencukur jenggotnya dengan pecahan kaca. Masih menangis karena dia sudah tidak lagi menghitung hari atau ingat sudah berapa lama dia di sana. Dia sadar bahwa dirinya udah sampai pada keadaan yang sama seperti pria tua itu dan akan menghabiskan seluruh hidupnya di sini sebagai budak. Dia memutuskan untuk bunuh diri demi mengakhiri penghinaan ini. Tapi sebelum dia melompat, seekor burung bangkai besar lewat di depannya dan menghentikannya. Dia merasa ini adalah tanda dari Tuhan. Dia melihat banyak burung bangkai sedang memakan mayat di padang pasir. Dia mendekat untuk melihatnya dan terkejut saat mengetahui itu adalah sisa-sisa pria tua itu. Dia menangis karena pria tua itu telah meninggal dan dagingnya dimakan, sementara sponsornya bahkan tidak menanyakan kabarnya. Dia mencoba mengusir burung-burung bangkai itu, tapi mereka malah menyerangnya. Jadi dia lari menjauh. Dia kembali ke mobil rongsok tempat dia tidur, memakan makanan dari ibunya, dan mengingat ibunya sambil menangis.
Ibunya dan istrinya memberinya harapan untuk melarikan diri dan kembali ke negaranya. Keesokan harinya, dia mencoba melarikan diri di padang pasir, tapi sponsornya melihat dan mengejarnya dengan unta, menembak kakinya dan menghentikannya. Sponsor itu turun, memakinya karena mencoba kabur, dan sebagai hukuman mematahkan kedua kakinya agar dia tidak bisa lari lagi. Dia kembali ke area domba dan saat terbangun, dia melepaskan ikatannya sendiri. Dia sekarat karena kehausan dan pergi ke tangki air tempat domba-domba minum. Inilah adegan pertama yang kita lihat di film setelah hidup Najib berubah menjadi perbudakan, diperlakukan seperti binatang, tapi dengan tambahan pukulan. Bertahun-tahun dan berbulan-bulan berlalu, dan kita melihatnya menjadi seperti pria tua yang dulu mati telah menerima jalan hidupnya. Penampilannya telah berubah, dan dia yakin dia tidak akan pergi sampai mati di pasir. Salju turun, ia pun menggiring dombanya ke gua dan berbagi makanan karena ibah. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Ia masuk, mengikutinya hingga keluar di sisi lain. Ia melihat orang yang mirip dengannya. Ternyata itu temannya, Hakim. Mereka berlari lalu berpelukan, menangisi apa yang terjadi. Najib bertanya padanya sudah berapa lama mereka berada dalam keadaan seperti ini, tapi dia juga tidak menghitung dan kondisinya juga sangat buruk. Dia memberitahu bahwa mereka harus melarikan diri, tapi tak satu pun dari mereka tahu caranya karena semua orang udah mencoba dan akhirnya tertangkap. Pada saat itu, Abu Khalid, sponsor Hakim, datang. Hakim meninggalkan temannya dan berlari ke arahnya, dan alih-alih berteriak, dia menyuruh temannya untuk kembali ke sponsornya agar tidak mendapat masalah. Najib terkejut karena temannya udah menyerah dan mereka berdua akan hidup sebagai budak. Dia menangis atas keadaan mereka. Beberapa hari kemudian saat menggembalakan unta, dia mendengar suara temannya yang mendekat dan meninggalkan pesan untuk dibaca, lalu kembali ke sponsornya sebelum ketahuan. Angin kencang datang dan meniup kertas itu sebelum dia sempat mengambilnya. Dia mengikuti kertas itu dengan matanya, tapi pada saat itu Talib yang kejam datang. Teman kita duduk di tempatnya pura-pura sedang ke kamar mandi. Sponsornya memberitahu setelah selesai untuk membawa unta-unta dan kembali ke ladang. Dia membiarkannya pergi dan Najib berlari untuk melihat pesan itu, yang pasti udah disobek kalau Talib melihatnya. Hakim memberitahunya rencana kabur setelah bertemu Ibrahim, pria Afrika yang tahu jalan keluar gurun. Dia meminta Najib bersiap agar mereka bertiga bisa melarikan diri. Besoknya, dia mengelabui sponsornya, lalu menemui Hakim dan Ibrahim. Ibrahim memberitahunya bahwa pernikahan putri sponsor akan segera berlangsung dan mereka akan mengadakan pesta pertunangan di sini. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri karena sponsor akan sibuk. Hal ini membuat Najib terkejut karena dia merasa tidak akan bisa kabur dan udah pasrah menjadi budak. Tapi temannya menyemangatinya agar mereka bisa melarikan diri dan kembali ke kehidupan mereka. Hari pertunangan pun tiba dan Talib menerima tamu-tamu untuk pesta tersebut. Najib duduk bersama domba karena merasa seperti mereka, lupa martabat manusianya yang layak bekerja di kantor. Sponsor datang memberi makan dan perlakuan baik. Keesokan harinya, sponsor pergi dan meninggalkan Jasser yang memberikan makanan kepada teman kita karena dia akan menginap di rumah Talib dan kembali di pagi hari. Dia pergi dan ini adalah kesempatan besar bagi teman kita karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kebebasan. Dia melepas pakaiannya dan berjalan sampai tiba di air yang sebelumnya dilarang Talib untuknya, lalu mandi sepuasnya. Dia pergi melihat pakaian barunya yang akan dipakai di hari pertama kerja. Dia mengenakannya dan ternyata pakaian itu kebesaran karena dia udah kehilangan banyak berat badan. Ia tetap berusaha dan tak lupa pada unta-untanya. Ia memberi makan unta dan domba teman seperjalanannya. Ia berpamitan dengan tangis karena sudah bertahun-tahun bersama. Ia menemui Hakim yang memintanya bergegas sebab Ibrahim sudah tak sabar ingin segera kabur. Dia memberitahunya untuk tidak membawa tas agar tidak ada yang tahu mereka sedang melarikan diri. Tapi Najib bersikeras membawanya karena di dalamnya ada kenangan tentang istrinya dan ibunya. Mereka mulai berjalan di padang pasir sampai malam tiba dan rasa haus mulai menguasai mereka. Mereka melewati sebuah peternakan dan ingin minum air. Tapi Ibrahim bilang kalau penjaga melihat mereka akan mengira mereka pencuri. Rasa haus hampir membunuh mereka, jadi Ibrahim memutuskan untuk turun perlahan demi mengambil air.
Para penjaga melihatnya, mengira dia pencuri, lalu menembakinya. Najib menjatuhkan tasnya dan meninggalkannya terus berlari karena kalau dia berhenti, dia akan tertangkap. Mereka semua berlari dikejar para penjaga peternakan yang menembaki mereka sampai akhirnya mereka berhasil lolos. Mereka tidur di atas pasir, dan ketika bangun keesokan harinya, mereka melihat Ibrahim sedang berdoa dan memohon kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang benar. Dia mulai berjalan ke arah matahari terbenam, karena itulah jalan menuju kota. Mereka berjalan di belakangnya dengan harapan bisa sampai ke suatu tempat. Karena panas dan halusinasi, mereka melihat air di kejauhan dan seekor unta di sana. Mereka berlari untuk minum, tapi terkejut karena itu hanya fata morgana, dan unta itu ternyata bangkai yang mati kehausan. Mereka saling berpelukan sambil menangis, merasa ajal mereka udah dekat. Mereka tidak saling meninggalkan dan tetap menjalankan semua sholat mereka. Tiba-tiba, ular-ular muncul dari dal pasir. Ibrahim menarik Hakim untuk menjauhkannya, tapi sayangnya, Najib tetap berada di antara ular-ular itu. Mereka menyuruhnya untuk diam aja sampai ular-ular itu kembali masuk. Untungnya, dia hanya mendapat goresan kecil. Ibrahim mengobatinya, lalu mereka melanjutkan perjalanan setelah beristirahat sebentar. Najib terluka di kakinya, dan karena dia lemah, lukanya mempengaruhi kakinya, apalagi dia berjalan tanpa alas kaki, sehingga dia tidak bisa menginjakkan kaki lagi. Lukanya mempengaruhi kakinya karena dia berjalan tanpa alas kaki, dan sekarang tidak bisa menginjakkan kaki lagi. Ibrahim membalut kakinya agar dia bisa bertahan dan tetap ikut bersama mereka. Tapi Hakim kelelahan dan jatuh ke tanah. Ibrahim kembali untuk menyemangatinya. Tapi Hakim terkejut dan bertanya kenapa dia melakukan ini. Mengatakan seharusnya dia dibiarkan saja di ladang. Setidaknya di sana ada air. Ibrahim kaget karena Hakim menyerah diperbudak. Dia pun berdoa agar mereka bisa keluar dengan selamat. Mereka masih ikut, tapi kali ini udah kelelahan. Ibrahim memanggul Hakim dan memapah Najib yang lemes. Keduanya tumbang karena dehidrasi parah. Ibrahim berupaya keras melindungi mereka dengan tubuhnya sendiri. Dia mengusapkan pasir lembab ke tubuh mereka guna menyerap panas agar bisa lanjut. Itu memberi sedikit tenaga dan dia membawa mereka berjalan lagi meski harapan menipis di gurun tanpa ujung. Hakim membayangkan ada menara-menara di depannya dan jalan udah dekat. Dia berlari dengan gila dan penuh kegembiraan, tapi Ibrahim ingin menghentikannya dan memberitahu bahwa itu semua hanya fata morgana. Hakim memukulnya karena dia jadi agresif dan terus berlari sampai akhirnya jatuh. Dia mulai memakan pasir karena lapar dan sepertinya ini udah akhir. Najib mencoba menolongnya, tapi dia mendorong Najib dan kembali berlari. Dan kali ini dia jatuh untuk terakhir kalinya dan mulai sekarat. Temannya memeluknya dan meminta Ibrahim untuk membantunya, tapi Ibrahim tahu dia sedang sekarat. Dia menangis karena tidak bisa menolongnya. Memang benar, Hakim meninggal di pelukan temannya. Mereka dulu berpikir akan hidup seperti raja dan keluarga mereka di India bisa membeli apa aja yang mereka mau. Tapi akhirnya mereka justru berakhir di tengah gurun. Pada saat itu, Ibrahim merasakan pasir bergerak, menatap ke depan, dan melihat badai pasir datang. Dia berlari untuk membawa Najib dan segera melarikan diri sebelum mereka terkubur. Najib ingin kembali ke temannya dan tidak mau meninggalkan jasadnya. Tapi Ibrahim memaksa agar dia tidak ikut menjadi mayat di sampingnya. Dia menggendongnya dan berlari sebentar, tapi sayangnya berhenti di tengah badai karena tidak ada tempat untuk pergi. Pasir mengubur tubuh mereka kecuali sebagian kecil aja. Mereka berhasil keluar setelah badai berlalu. Najib sangat terluka. Kakinya terluka dan dia tidak bisa berjalan, tapi Ibrahim menopangnya dan membawanya. Karena mereka harus mencari jalan keluar, dia terus berjalan sampai Najib terjatuh darinya, merasa ini adalah akhir dan dia akan mati di sini untuk menyusul temannya. Tapi pada saat itu, Ibrahim melihat seekor kadal yang berarti air ada di dekat situ. Dia menyemangati temannya untuk bangkit, dan mereka berdua berlari sampai menemukan sebuah sumur air. Najib berlari seperti orang gila, ingin segera minum. Tapi untungnya Ibrahim menghentikannya, karena salah jika langsung minum banyak air saat tubuh masih panas dan kehausan. Dia membuatnya minum setetes demi setes sampai puas dan jiwa mereka kembali. Ibrahim menemukan sebuah botol dan membawanya untuk diisi air.
Mereka melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa keluar dari neraka ini. Mereka melihat sebuah tas tergeletak di tanah dan tahu bahwa kehidupan udah dekat. Mereka berlari di jalur itu dan melihat jejak ban mobil. Harapan pun kembali. Tapi sayangnya saat mereka sampai, mereka nggak menemuin apa-apa selain tumpukan pasir dan jalan pun tertutup. Mereka duduk di tengah gurun kehilangan harapan. Ibrahim meletakkan kepalanya di atas pasir, tidak tahu harus berbuat apa, karena gurun itu sangat luas dan tak berujung. Saat Najib terbangun, dia tidak menemukan Ibrahim di sampingnya dan tidak tahu kemana dia pergi. Dia melihat ke tempat Ibrahim dan menemukan botol air yang ditinggalkan untuknya. Najib mengambilnya dan berjalan sedih kehilangan kedua temannya. Kakinya lelah, tapi dia terus lanjut menghabiskan airnya. Dia jatuh di pasir seolah ajalnya tiba tanpa air di tengah gurun. Tapi dia mendengar suara penuh harapan dari mobil. Dia berlari kencang ke arah itu. Jatuh bangun sampai mencapai ujung pasir. Sayangnya dia terjatuh. Tapi botolnya terus menggelinding sampai mencapai aspal. Teman kita berhasil mencapai jalan yang membawanya keluar dari neraka yang ia alami. Tapi dia tidak tahu apa yang menantinya karena penampilan dan keadaannya. Tiada yang mau membawanya, mengira dia orang gila karena dia tidak bisa bicara bahasa Arab. Mereka meninggalnya dan pergi. Setelah berhasil keluar dari gurun mematikan, dia hampir mati di pinggir jalan di antara orang-orang, tapi ada seorang yang baik hati berhenti dengan mobilnya dan memutuskan untuk menolongnya. Teman kita sempat takut dia akan dipukul karena sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Tapi orang ini justru baik padanya, membiarkannya duduk dengan nyaman dan tidak peduli jika kursinya kotor. Dia juga memberinya air. Najib minum dan memeluknya sambil menangis karena merasa hidupnya kembali. Dia membawanya lalu meninggalkannya di kota karena merasa tugasnya selesai. Teman kita terus berjalan tanpa ada yang menolong sampai jatuh di depan restoran berpekerja India. Mereka membawanya karena sesama orang India, lalu memandikan serta mengobati lukanya. Mendengar ceritanya, tanpa dokumen sponsor, mereka mengambil nomor hafalan dan menghubungi keluarganya di India. Mereka membiarkannya bicara dengan ibunya. Dia langsung menangis saat mendengar suara ibunya. Dia menangis lebih keras lagi saat mendengar suara anaknya, Nabil, yang menangis di sampingnya. Dia tidak percaya akhirnya akan kembali bertemu keluarganya. Setelah sebelumnya kehilangan harapan dalam hidup, kemudian mereka membawanya ke kantor polisi untuk dideportasi. Di sana, dia melihat beberapa foto penjahat yang dicari dan berdiri terpaku karena foto Ibrahim ada di antara mereka. Petugas bertanya apakah dia mengenal salah satu dari mereka, dan dia menjawab tidak sambil menangis. Sebelum dideportasi, mereka memperlihatkan semua orang tanpa dokumen kepada beberapa orang Saudi karena ada beberapa orang yang kabur dari sponsornya. Siapapun yang dikenali oleh majikannya akan dipukuli dan dibawa kembali. Kejutan terjadi saat Najib melihat Talib datang. Dia sangat ketakutan harus kembali ke peternakan dan menangis karena setelah kembali merasakan hidup, dia harus kembali ke neraka. Tapi untungnya, Talib datang di depannya dan bahkan mengenalinya karena luka yang pernah ia sebabkan di kepalanya. Tapi dia berkata padanya, "Kalau aku sponsormu, aku pasti sudah memukulmu sampai mati dan membawamu kembali ke peternakan." Pada saat itu, dia sadar bahwa orang itu sama sekali bukan sponsornya dan telah memanfaatkan kenyataan bahwa dia tidak bisa berbahasa Arab, menculiknya dari bandara, dan memperbudaknya selama bertahun-tahun. Dia jatuh terduduk di tempatnya sambil menangis karena selama ini dia menjadi pelayan bagi seseorang yang telah mengeksploitasi dan mencuriknya untuk dijadikan budak dan menggembalakan dombanya dengan cara yang sangat merendahkan. Setelah itu, dia dipenjara selama 3 bulan karena tidak memiliki dokumen apapun sejak Talib merobeknya. Akhirnya, dia dideportasi kembali ke negaranya, tapi kali ini dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama istri dan anaknya dan tidak akan pernah meninggalkan desanya lagi. Dengan begitu, film kita hari ini pun berakhir. Semoga kalian suka dengan rangkuman ceritanya. Kalau kalian udah sampai di akhir, jangan lupa untuk like videonya dan tulis komentar yang bagus seperti biasanya. Dan buat yang baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan rangkuman film berikutnya. Dan dengan itu, film kita pun berakhir.